Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dila Dwi Barara Putri dalam Semacan News. Sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Berita pertama, awal tahun 2022 masyarakat Indonesia dikagetkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nusantara adalah nama ibu kota baru tersebut. Program ini dimulai pada tahun 2022 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2045. Wilayah IKN Nusantara meliputi daratan seluas 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektar. Pada Selasa, 18 Januari 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menjadi sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi rencana pemindahan IKN ini. Berdasarkan survei penduduk antar sensus pada 2015 menyebutkan, sekitar 56,56% penduduk atau setara dengan 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ketersediaan air bersih juga menjadi faktor rencana pemindahan IKN ini. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2016 menyebutkan, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Beralih ke berita selanjutnya, mengenai potensi alam yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. IKN Nusantara cukup strategis, lebih aman dari sisi kebencanaan dan memiliki potensi alam yang melimpah. Ada banyak sumber daya alam yang terkandung di dalam perut tanah Borneo tersebut. Bukan hanya sumber daya alam tambang seperti batu bara, emas, dan perak, tetapi juga menyimpan minyak dan gas alam. Kalimantan Timur memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2020, tercatat sebanyak 16,07 miliar ton. Jumlah itu setara dengan 41,42% dari total cadangan batu bara di Indonesia. Potensi emas dan perak juga terkandung di dalam tanah IKN Nusantara. Berdasarkan data geologi per Juni 2022, diperkirakan cadangan emas di Kaltim mencapai 40 juta ton biji, sedangkan perak sebanyak 16 juta ton biji. Bahkan, kandungan biji emas sekitar 5% dari total sumber daya emas nasional sebanyak 14,96 miliar ton, sedangkan untuk perak sebanyak 305,67 juta ton dari total 7,57 miliar ton. Potensi alam yang ketiga adalah migas. Ketersediaan migas dapat dikatakan cukup melimpah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan proyek hulu migas di wilayah tersebut, yakni Indonesia Deepwater Development yang berada di daerah Kutai Basin lepas pantai Kalimantan Timur. Diperkirakan proyek ini bakal menghasilkan 844 juta kaki kubik per hari serta 27.000 barel minyak setiap harinya. Demikian berita yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam Semacan News.